Hai, berjumpa lagi dengan saya, Erlangga, di channel YouTube Erlangga Lazwardi. Sekarang kita akan belajar cara berkomunikasi dengan orang feeling. Namun sebelumnya, apabila kalian merasa penyampaian saya agak lambat, kalian bisa mempercepat playback speed di menu setting YouTube. Yuk, sekarang kita langsung ke materi. Tujuan kita belajar cara berkomunikasi dengan orang feeling adalah yang pertama, agar lawan bicara, yaitu orang feeling, lebih mudah dalam menerima informasi. Kedua, informasi yang dipahami oleh lawan bicara persis seperti yang Anda pahami. Dan ketiga, Anda dapat mengarahkan dan memengaruhi lawan bicara. Kata kunci, pahami atau rasakan. Maksudnya, minta lawan bicara, yaitu orang feeling, untuk memahami atau merasakan dengan menggunakan perasaannya atas apa yang Anda sampaikan. Jadi, inti dari tips berkomunikasi dengan orang feeling adalah pahami atau rasakan. Sekarang kita akan bahas tipsnya satu persatu. Tips pertama yaitu mood atau suasana hati. Kenali kondisi moodnya dan bicaralah secara halus sambil memberikan perhatian dan pujian. Tersenyum ramah, memandang lembut, dan membelai hangat agar suasana hati mereka membaik. Contoh pertama, anak mama yang cantik, ada apa pulang sekolah kok cemberut? Sambil Anda peluk dan belai. Pasti capek ya? Makan dulu nak, lalu istirahat biar segar. Nanti sore kan ada les. Contoh kedua, kamu hati-hati ya selama perjalanan dinas, sambil Anda menjabat tangan dan mengusap bahunya. Saya memilih kamu karena saya melihat kamu berpotensi. Saya yakin kamu bisa. Itu adalah contoh mood. Tips kedua, basa-basi. Jangan bicara langsung ke inti pembicaraan, tapi awali pembicaraan dengan basa-basi agar mereka merasa nyaman. Contoh pertama, kakak, bagaimana tadi di sekolah? Pasti senang ya ngobrol dan ketemu teman. Oh iya kak, sebentar lagi kan ujian, jadi kakak harus lebih banyak belajar. Contoh kedua, kamu weekend ngapain saja? Kamu sebaiknya isi weekend dengan kegiatan yang bisa merefresh otak. Kalau pikiran sudah segar, maka kamu akan produktif. Sekarang kamu ke ruangan saya ya, saya mau menjelaskan tugas penting untuk kamu. Ini adalah contoh basa-basi. Tips ketiga, jangan menolak. Jangan langsung mengatakan tidak jika gagasan mereka berseberangan dengan Anda, karena itu hanya membuat mereka makin menjauh. Contoh pertama, oh jadi itu alasan mengapa kakak melakukan itu. Kedua, kita keliling dan lihat-lihat dulu ya kak, barangkali nanti ketemu barang yang cocok. Ketiga, kamu ceritakan dahulu latar belakang mengapa kamu mengambil keputusan itu. Keempat, baiklah, saya akan pertimbangkan usulanmu. Ini adalah contoh kalimat tidak menolak. Tips keempat, memahami. Katakan bahwa Anda memahami mereka karena orang feeling ingin dimengerti. Contoh pertama, Bu Guru paham apa yang kamu rasakan, karena Ibu juga pernah berada di posisimu. Kamu yang sabar ya, dan kamu harus tetap rajin belajar. Kalau kamu pintar, Ibu kamu pasti bangga. Contoh kedua, saya mengerti kesulitanmu saat ini.
apalagi kamu menghadapi masalah ini sendirian. Saya berharap masalahmu ini tidak berpengaruh ke kinerja kamu. Ini adalah contoh memahami. Tips kelima, menghargai. Hargai dan puji gagasan mereka sekecil apapun itu agar mereka makin bersemangat. Contoh pertama, niat kakak sungguh mulia. Namun tidak semua orang punya pemahaman yang sama. Jadi kakak perlu memikirkan cara yang tepat. Contoh kedua, usulanmu memang bagus. Tapi bagaimana jika hal-hal ini terjadi? Saya pikir usulanmu akan sempurna jika kamu melakukan mitigasi risiko atas setiap kegiatan, sehingga acara bisa berjalan lancar. Ini adalah contoh menghargai. Tips keenam, kesamaan pandangan. Katakan bahwa Anda memiliki gagasan yang sama dengan mereka, agar mereka yakin Anda berada di pihak mereka. Contoh pertama, Ibu punya pendapat yang sama dengan kakak. Dahulu Ibu juga berpikir bahwa hasilnya akan seperti ini. Namun ternyata tidak, karena banyak faktor yang berpengaruh, terutama dari motivasi kita sendiri. Apakah kakak sudah yakin? Contoh kedua, saya satu pemikiran dengan idemu. Sebenarnya ide saya prinsipnya sama dengan idemu. Hanya saja ide saya mempertimbangkan aspek ini. Kamu boleh lanjut dengan idemu, tapi kamu tambahkan dulu kajian dari aspek ini agar idemu lebih komprehensif. Ini adalah contoh kesamaan pandangan. Tips ketujuh, teladan. Pastikan hati, lisan, dan tindakan Anda sudah selaras sehingga nasihat Anda didengar oleh mereka. Contoh pertama, kakak harus rajin mengaji ya. Kakak lihat ibu kan, meski ibu banyak pekerjaan rumah, tapi ibu selalu membaca Al-Quran tiap selesai sholat. Contoh kedua, kamu sebaiknya tidak main medsos saat jam kerja. Dulu saya banyak main HP, tapi sekarang tidak. Hasilnya, semua pekerjaan saya selesai dan saya bisa pulang tepat waktu. Ini adalah contoh teladan. Tips ke-8, nama orang. Gunakan nama orang yang diidolakannya untuk mendukung gagasan Anda, karena mereka belajar melalui idola mereka. Contoh, pertama, kakak ingat nasihat Pak Guru kan? Siapa yang rajin belajar, maka dia akan pintar. Ayo sekarang kakak belajar agar pintar seperti ilmuwan Al-Khwarizmi. Contoh kedua, pendiri perusahaan ini pernah berpesan bahwa dia tidak akan menyia-nyiakan karyawan yang berprestasi. Untuk itu, saya harap kalian bisa berprestasi sehingga karir kalian bisa naik. Ini adalah contoh menggunakan nama orang. Baik, itu saja yang kita bisa bahas kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini, Erlangga Lazuardi. Apabila kalian ada pertanyaan seputar tes TIFIN, misalnya lokasi tes TIFIN yang paling dekat ada di mana, silakan hubungi saya melalui WhatsApp di nomor saya ini. Apabila kalian ada pertanyaan atau mungkin ada yang belum jelas dari video ini, atau mungkin materi lainnya, silahkan sampaikan pertanyaan kalian di kolom komentar di YouTube. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.